Halo teman-teman, kita balik lagi di channel saya. Untuk review kali ini itu datang dari produk Mykonos lagi dan pasti kalian tahu lah gitu ya untuk varian ini karena beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ya, nggak lama dari hari ini gitu, sempet gitu ya, sempet Mykonos itu kan punya produk yang banyak banget ya teman-teman ya. Dan salah satunya produk yang mau saya review ini itu mulai dari botolnya pun itu sangat menarik gitu, menyajikan sesuatu yang berbeda daripada botol-botol yang sebelum-sebelumnya gitu. Meskipun mengadopsi bentuk botol yang sama, cuma ada inovasi yang mereka kembangkan mulai dari wanginya, scentnya, habis itu dari botolnya tuh ada sesuatu yang beda gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja. Mykonos Luminous. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari kamera dari segi yang lebih terang kayak gini ya, itu nggak ada perbedaan sih teman-teman ya. Tapi kalau kalian udah beli parfum ini, habis itu kalian buktikan sendiri ya. Kalian coba ke tempat yang agak gelap gitu ya, terus atau kalian misalnya mau pergi gitu ya, mau pergi atau iseng-iseng mau tidur gitu, terus kamarnya kalian matiin lampunya, terus kalian taruh nih botol gitu di dalam ruangan kalian, ini akan menjadi sesuatu yang berbeda gitu teman-teman. Nanti videonya akan saya sertain ya. Dia punya scent profile, itu ada top notes-nya, ada apple, ada java banana. Untuk middle note-nya ada white florals, rose, tuberose, lily of the valley, orange blossom. Base note-nya di sini ada amber, ada edible notes, solar accord, amberwood, dan cashmere. Gitu teman-teman. Lumayan kompleks ya untuk sebuah perfume gitu ya, yang botolnya sendiri juga lucu ya, botolnya unik gitu teman-teman. Dia bisa warnanya berubah jadi biru gitu, biru 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 apa ya tadi ya, kalau kita lihat biru biru eh, agak laut gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti biasanya teman-teman, di tangan saya sebelah sini itu udah ada base note-nya, sedangkan nanti sebelah kanan saya ini udah saya siapin untuk initial touch, middle sampai ke base note lagi. Oke, kita spray. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Oke teman-teman, di opening itu kalian akan menemukan burst of sesuatu fruity gitu ya, sesuatu fruity itu yang datang dari buah pisang gitu teman-teman ya. Cuma pisangnya di sini memang ngeblend gitu ya sama apple. Cuma memang apple-nya nggak yang makan tempat gitu ya. Di sini tetap yang memainkan peran paling penting itu adalah si banana javanisnya gitu ya, atau pisangnya tersebut gitu. Dan ini nggak cukup, maksud saya nggak perlu waktu yang lama untuk masuk ke middle karena di awal aja tuh udah kerasa pisang gitu ya, pisang. Tapi di sini perlu dicatat ya, di sini pisangnya bukan pisang yang fresh, tapi pisang yang udah diproses gitu teman-teman ya. Nanti akan saya jelasin di akhir-akhir aja. Oke, di sini uh, pisangnya masuk ke middle ya teman-teman. Pisangnya itu udah ngeblend sama sesuatu floral atau floral yang mempunyai kesan yang lebih creamy gitu, membuat dia itu balance antara floral sama fruitynya gitu. Dan ini berasal dari tuberose, white florals. But floral kan sini pada banyak ya varian teman-teman ya. Mungkin yang Mykonos tulis di notes itu adalah sekumpulan dari white floral, tapi di sini juga ada tuberosnya, dan tuberosnya di sini lumayan kerasa juga, dan ada sedikit sentuhan sitrusi gitu, tapi sitrusinya nggak kenceng kayak si buah bergamot atau si lemon atau lime gitu teman-teman ya. Di sini lebih ke bunga orange blossomnya gitu teman-teman, lebih ke apa ya, bunga bunganya gitu, bunga orange blossomnya gitu, karena bunga bunga si orange blossomnya
itu kan warnanya memang putih gitu ya. Jadi dia bisa ngeblend sama white floral yang tadi yang saya sebutin di awal tadi ya. Memang tidak memberikan kesan yang begitu citrus, cuma memberikan sedikit vibe citrus aja gitu, sedikit aja, tapi lebih blend ke arah white floralnya gitu teman-teman. Jadi lebih nyambung aja ke not-not yang sebelumnya gitu. Ini enak. Oke, kita move ke base note-nya. Oke, oke. Untuk base note-nya di sini penggambarannya lebih ke apa ya? Lebih ke arah woody. Ada sedikit woody-nya. Dan di sini ada vibe yang hampir sama kayak Humans EOS. Creamy-nya itu lumayan dapat juga, hampir sama kayak si EOS itu. Oke, ini teman-teman. Penggambarannya ya kalau di deskripsi di apa ya? Penggambarannya ya. Ketika saya bilang deskripsinya tuh kayak gini. Kalian beli pisang, pisangnya itu mungkin bisa pisang Cavendish atau pisang susu gitu ya. Pisang susu ya, bukan pisang dan susu ya gitu. Itu kan udah beda ya. Dua pisang tersebut itu salah satunya itu eh, di blend, habis gitu di mix sama yogurt kayak gitu, dan dikasih sedikit eh, creamer, dikasih gula kayak gitu. Kayak gitu teman-teman gambarannya. Ngingetin saya sama sama permen karet. Itu kalau nggak salah namanya lote, itu udah di zaman saya SD ya. Permen karet lote. Itu kan ada yang rasa pisang ya kalau nggak salah ya. Nah, penggambarnya hampir sama kayak gitu teman-teman. Kalau kalian ada di usia saya pasti kalian pernah ngerti ya. Yang saya maksud itu lotenya yang di mana ya, yang apa, yang bentuk variasinya kayak gimana, yang rasa pisang gitu pokoknya teman-teman. Enak kok teman-teman kalau mau dipakai, um, dipakai siang, dipakai sore, pagi, malam, versatile. Ini di acara apapun kalian bisa banget pakai ini. Cuma ya hati-hati aja untuk jumlah spraynya gitu ya teman-teman ya. Untuk range usia ini bisa di usia remaja juga bisa, berapa aja, pekerjaan kalian apa aja, even itu kalian mahasiswa pun juga kalian bisa pakai gitu teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Kayak gitu. Untuk ketahanannya karena ini basicnya perfume yang scentnya punya apa ya, punya yang jusnya tuh pliket gitu teman-teman. Kalau yang pernah saya ceritain sebelum-sebelumnya, jus yang kayak gini itu bertahan sampai di kulit saya aja itu bisa 6 jam, 7 jam itu bisa ya. Apalagi kalau udah di mix sama baju dan kulit kayak gitu. Ini lumayan bismuth juga, moderate to high lah ya, bisa bisa jadi gitu teman-teman. Nanti mungkin kalau kulit kalian itu lebih bisa menerima perfume lebih lama lagi, ini pasti jauh akan lebih ngeproject di kulit kalian kayak gitu ya. Oke, untuk Mykonos Luminous cukup sekian aja. Ini perfume yang versatile, perfume bisa dipakai kapan aja gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mau cari signature scent, kalau kata saya um, kurang cocok gitu, karena wangi yang seperti ini itu bukan wangi yang unik, bukan sesuatu yang baru, cuma mudah diterima di hidung aja gitu. Jadi nggak unik gitu lah, tapi masih bisa diterima oleh semua hidung, bisa bisa di apa ya, bisa dinikmati gitu ya, sama semua kalangan tuh bisa dinikmati. Jadi kenapa saya bilang ini nggak unik, karena ini sangat nice pleasing. Kalau mau dijadikan signature scent juga boleh, tapi nggak unik-unik banget kayak gitu teman-teman ya. Oke, cukup sekian. See you later.